sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi dimanapun Anda berada, saat ini nih di studio podcast One Day, One Innovation sudah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa nih di bidangnya. Beliau adalah Bapak Dr. Yusharto Kuntoyungo MPD. Beliau adalah Kepala Badan Strategi Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri. Nah, langsung saja ya kita sapa narasumber kita. Halo, apa kabar nih Pak Yusharto? Kabar baik, terima kasih Mbak. Kami sudah bisa mampir ke studio podcast Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan yang menurut kami ini bagian dari upaya untuk mengkomunikasikan, menginformasikan berbagai inovasi yang sudah digagas atau diinstitusionalisasikan oleh Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan kepada seluruh warga Sumatera Selatan atau warga dunia yang bisa menangkap siaran podcast dari Badan Litbang Provinsi. Baik Bapak, terima kasih juga nih Pak sudah hadir bersama kami di sini ya Pak ya. Pak, ini kan dalam rangka penguatan inovasi dalam gerakan Sumsel Mandiri Pangan menuju Indonesia Maju ini ya Pak ya. Ya, Nih Pak, mungkin ada sedikit kiat-kiat nih Pak untuk penguatan inovasinya itu sendiri seperti apa nih Pak? oke. Eh, Tiada hari tanpa inovasi. Ini barangkali menjadi adagium yang kita bisa terima karena dari keseharian kita memang berhadapan dengan inovasi. Sejak Thomas Malthus 1798 menubuahkan satu teori yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan penyediaan pangan yang cukup untuk penduduk di dunia. Dan dikatakan bahwa pertambahan jumlah penduduk itu merupakan deret ukur, sementara kemampuan untuk memenuhi pangan dikatakan sebagai deret hitung. Dengan demikian, masyarakat mulai saat itu kita kenal dengan revolusi industri 1.0 dan memulai upaya untuk melakukan inovasi yang secara terus-menerus di bidang pertanian, di bidang sosial, dan sebagainya. Dan mulai saat itulah dunia terus berlomba untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan, memenuhi kebutuhan berkembangnya atau bertambahnya penduduk yang demikian pesat. Khusus untuk Sumatera Selatan yang sudah menyatakan misi untuk menggunakan ketahanan pangan untuk mencapai Sumatera Selatan yang maju, kami mendukung sepenuhnya dan ini perlu ada satu ekosistem yang menjadikan ketahanan pangan itu bisa diterima oleh semua pihak di Sumatera Selatan. Mulai dari bagaimana menggunakan atau menerapkan pertanian tanpa sisa umpama atau zero waste management untuk farming, berikut bagaimana menata kelola supply dan demand untuk pertanian, terutama yang mendukung tanaman pangan, ini juga sangat penting untuk dikelola sebagai bagian dari inovasi untuk Sumatera Selatan. Baik nih sahabat inovasi, ternyata ini kita sudah membutuhkan inovasi itu dari zaman dahulu ya Pak ya. Iya, lama Sejak sekali. Ya. sejak revolusi industri yang Bapak jelaskan tadi, ternyata memang dibutuhkan inovasi-inovasi yang bisa mendukung kemajuan atau kesuksesan suatu negara ya Pak. Ya. Nah Pak, ini kan dalam dalam mendukung gerakan Sumsel Mandiri Pangan ini kan setiap tentunya dibutuhkan sinergitas ya Pak ya, Ya. antar setiap pihak atau yang kita kenal dengan pentahelix ya Pak ya. Ya. Nah Pak, Balik. bagaimana caranya agar daya saing suatu daerah itu tentunya bisa menunjang daya saing secara nasional ini Pak? Ya, kita bisa dengan melakukan upaya untuk melakukan
katakanlah berbagai upaya untuk menjadikan kegiatan Litbang itu sebagai katalisator untuk penyelenggaraan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Ini fungsi yang harus dimainkan oleh Badan Litbang yang ada di setiap daerah. Menjadikan Dinas Pertanian itu berfungsi dengan lebih baik dan menghasilkan inovasi sesuai dengan bidang tugas dari dinas yang bersangkutan, tanpa menjadikan Litbang itu bagian dari Dinas Pertanian. Nah, disinilah dinyatakan sebagai Badan Litbang sebagai katalisator untuk percepatan penyelenggaraan pembangunan dengan menghasilkan atau mendorong adanya inovasi-inovasi di daerah. Inovasi itu menjadikan semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan itu menjadi lebih mudah, lebih murah, lebih cepat, dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Dan bukan hanya sekedar dihasilkan atau send, tetapi dideliver kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, setiap warga masyarakat kita menjadi penerima manfaat dari inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas-dinas yang ada. Ini barangkali peran yang harus dilakukan menjadi hub bagi seluruh stakeholder yang ada, yang kita sebut sebagai pentahelix, di mana ada akademisi, ada bisnis, ada community, ada government, dan media. Atau kita biasa singkat dengan ABCGM. Ya, ini menjadi unsur yang tidak bisa terpisahkan, saling mendukung untuk bisa melaksanakan inovasi sehingga bisa melembaga di masyarakat yang ada di Sumatera Selatan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Baik nih, jadi memang suatu inovasi itu tidak bisa menjadikan suatu kemajuan ya Pak, kalau hanya disimpan saja ya Pak ya Betul, ya, di satu ya, kelompok, tapi memang harus disebarluaskan ya Pak? disebarluaskan. Dan itulah fungsi dari podcast saat ini. Betul Jangan sekali. merasa sudah terinformasi, Mhm, tetapi terus disuarakan sehingga bisa membentuk persepsi masyarakat tentang arti pentingnya inovasi. tentunya di podcast One Day One Innovation Ah, kita nih sahabat inovasi bisa menjadikan suatu betul. digital branding ya Pak ya, Iya, bagi suatu inovasi jadi bisa tersebar ke segala pihak yang membutuhkannya. iya. Baik nih Pak, mungkin kita mau tahu nih Pak, apa saja sih Pak instrumen dalam membangun inovasi itu Pak? Instrumennya untuk membangun inovasi, ya setidak-tidaknya ada pola pemecahan masalah, ya jangan sampai apa yang kita inovasikan itu menjadi sesuatu yang sebenarnya tidak dirasakan oleh masyarakat. Jadi kita memulainya dengan adanya masalah. Ini menjadi instrumen utama dalam pengembangan inovasi. Yang berikutnya adalah dukungan regulasi yang disediakan untuk memunculkan inovasi tersebut. Tadi seperti dari mana Banyu Asin katakan sudah ada SK tentang bagaimana pelibatan salah satu unsur dalam pentahelix yaitu businessman atau pengusaha dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dan ini bisa menjadi bagian yang harus diurus lewat ranah regulasi atau adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Yang berikutnya adalah kita terus melakukan monitoring dan evaluasi. Jangan hanya sekedar dicetuskan tetapi tidak dilakukan upaya untuk pengembangan. Nah, untuk itu kita harus memastikan bahwa inovasi itu bisa dilaksanakan lewat kegiatan yang kita sebut monitoring dan dilakukan evaluasi. Nah, di sanalah sebenarnya IGA berperan untuk menjadikan setiap inovasi yang dilaporkan itu tidak hanya sebatas diciptakan, tetapi juga dapat dipantau kebermanfaatannya atau setidak-tidaknya bisa direplikasi oleh OPD yang lain sehingga semakin luas pemanfaatan dari inovasi. Nah, dalam pengukuran IGA ini ada sekitar 8 variabel yang dilakukan penilaian dan dilakukan pemantauan secara terus-menerus. Kita coba bandingkan realisasi dari 1 tahun ke tahun yang berikutnya. Dengan demikian kita bisa melihat progres dari setiap daerah, apakah di tingkat provinsi atau kabupaten kota, berdasarkan
hasil inovasi atau tingkat kematangan inovasi di daerah yang bersangkutan. Untuk bisa melakukan inovasi, disebutkan tadi ada setidaknya 5 pihak atau pentahelix, dan mereka harus dikoordinasikan dengan benar. Dan fungsi litbang daerah akan melaksanakan fungsi koordinasi ini dengan melibatkan ada dewan riset atau bentuk-bentuk yang lain pengorganisasian yang diterima di tingkat daerah. Yang berikutnya adalah marketing. Nah, marketing itu ya seperti kita lakukan sekarang. Apa sih yang sudah dilakukan oleh Provinsi Sumatera Selatan sehingga ketahanan pangannya dari waktu ke waktu meningkat lewat penggunaan media yang selama ini sangat populer di masyarakat, sehingga pesan itu tidak ada distorsi nyampe kepada masyarakat. Ya, di antaranya dengan media YouTube atau podcast yang saat ini yang dengan mudah bisa diakses dengan menggunakan handphone dari masing-masing anggota masyarakat. Yang berikutnya adalah adanya kompetisi, ya, menjadikan satu daerah kita tahu perkembangannya dan posisi relatif dari satu daerah dengan daerah yang lain. Kita bisa tahu mana daerah dengan skor tertinggi dan mana daerah yang dengan skor terendah. Kita juga harus paham dalam proses kompetisi ini tidak mungkin seluruh daerah itu sama, apple to apple, tetapi kita coba membuat klasifikasi. Provinsi akan dikompetisikan dengan sesama provinsi, lalu kabupaten dengan kabupaten, kota dengan kota karena spesifikasinya juga berbeda. Lalu kita mencoba menyisihkan daerah yang berkategori daerah tertinggal. Saat ini berdasarkan Perpres masih ada sekitar 62 kabupaten atau kota yang tertinggal di Indonesia yang kita sendirikan pengukuran indeks inovasinya. Demikian juga dengan daerah-daerah perbatasan. Karena memang mereka mengalami hambatan dan apa yang mungkin saja sudah lumrah di daerah-daerah yang tanpa handicap, tetapi untuk daerah-daerah tersebut mungkin itu merupakan hal yang baru. Nah, inovasi harus ditafsirkan sebagai kebaruan dari persepsi si penerima, bukan dari persepsi si pencetus. Ya, ini barangkali beberapa bagian dari kompetisi yang dilakukan dalam rangka IGA. Yang berikutnya adalah manajemen inovasi. Kalau nggak di-manage, ditata kelola, ya inovasinya tidak akan mengerucut, umpama untuk mendukung ketahanan pangan untuk Sumatera Selatan. Nah, Dinas Pertanian harus apa untuk ketahanan pangan? Nah, Dinas PUPR mungkin harus melakukan apa? Memperbaiki jalan dari sentra produksi ke tempat-tempat pemasaran atau di mana hasil-hasil pertanian itu dipasarkan, ini harus dikelola atau dirawat oleh Dinas PUPR. Demikian juga dengan dinas-dinas yang lain. Pasti akan ada keterkaitan dengan ketahanan pangan untuk Sumatera Selatan. Yang berikutnya adalah keberlanjutan dari satu inovasi. Kami mengamati memang masih ada juga inovasi yang dicetuskan, mungkin bertahan 1 atau 2 tahun, lalu setelah itu walaupun masih masalahnya ada, tetapi tidak dilanjutkan gitu. Ini butuh penanganan dan ada manajemen yang tepat dari pimpinan daerah agar setiap inovasi itu bisa memiliki keberlanjutan. Yang tidak kalah penting adalah menjadikan inovasi sebagai bagian dari kinerja OPD. Kalau kita setiap tahun melakukan tanda tangan untuk perjanjian kinerja, nah di setiap perjanjian kinerja itu juga secara eksplisit kita nyatakan target-target untuk inovasi dari setiap pimpinan OPD. Saya pikir ini menjadi instrumen untuk kita bisa menaikkan angka inovasi atau kematangan inovasi di setiap OPD yang ada di pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Baik nih sahabat inovasi, cukup detail nih instrumen yang dalam membangun inovasi yang sudah dijelaskan oleh Pak Kaban kita nih, Bapak Dr. Yusharto nih. Nah Pak, tadi kan kita sempat menyinggung nih Pak masalah sedang diadakannya Lomba IGA atau Innovative Government Award 2022 ya Pak ya. Saat ini di mana nih sahabat inovasi sudah dijalankan, sudah sampai tahap
7 besar ya Pak ya? Iya, Saat ini untuk tingkat provinsi ya Pak. provinsi. Nah namun tentunya dalam perjalanan panjang menentukan provinsi sampai ke tingkat yang 7 besar ya Pak, tentunya seleksinya tadi tidak mudah seperti yang dijelaskan Ya, Pak Yusharto nih, adanya apakah ada keterbaruan ya Pak ya, ya, apakah adanya replikasi ataunya juga keberlanjutan tentunya Pak dari ya, suatu inovasi tersebut, dan tentunya nih sahabat inovasi dilakukan juga fact finding tentunya Pak, ya, apakah benar adanya atau seperti apa nih inovasi yang sudah diciptakan dari masing-masing daerah atau OPD tersebut ya Pak. ya, Nah Pak, dari perjalanan panjang seperti ini Pak, apakah ada nih Pak, tentunya strategi, inovasi ini butuh dibudayakan ya Pak ya. ya, Apakah ada strategi tertentu dalam membudayakan inovasi nih Pak? ya. Eh, Contohnya untuk Sumatera Selatan, ini sejak tahun 2018 itu sudah berpartisipasi dalam pelaksanaan penilaian inovatif Government Award, di mana pada tahun 2018 itu di posisi 9, lalu posisi ke-13 di tahun 2019, lalu posisi kedua di tahun 2020, dan menjadi pemenang, artinya yang terinovatif di tahun 2021. Pengukuran ini meliputi beberapa variabel, yaitu mulai dari institusi yang mengelola inovasi, berarti ada OPD yang mengusulkan, lalu di syarat-syarat secara administratif dipenuhi, lalu dimasukkan dalam aplikasi untuk mengukur indeks inovasi daerah atau kita sebut dengan IDD. Yang berikutnya adalah ketersediaan sumber daya manusia dan pelaksana inovasi. Jangan sampai inovasi hanya dicetuskan tetapi tidak bisa diimplementasikan. Nah, ini butuh dukungan sumber daya manusia yang cukup. Yang berikutnya adalah infrastruktur yang mendukung terjadinya atau bisa dilaksanakannya inovasi tersebut. Variabel yang berikutnya adalah kecanggihan produk. Kecanggihan itu berarti semakin mudah, ya. Dia disebut canggih kalau semakin mudah, semakin murah, ya masyarakat bisa mengakses lebih cepat. Ini juga bisa menjadi ukuran untuk variabel kecanggihan produk. Yang berikutnya adalah kecepatan bisnis proses. Nah, ini jangan sampai inovasi yang dilakukan justru membutuhkan waktu yang lama bagi masyarakat selaku beneficiaries untuk bisa menerima manfaat dari inovasi tersebut. Kita semakin cepat, semakin baik untuk bisa mendapatkan penilaian tertinggi dari indeks inovasi daerah. Yang berikutnya adalah output berupa pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan. Dan yang terakhir adalah hasil kreatif yang diperoleh dari pelaksanaan inovasi. Dari 7 variabel ini untuk Sumatera Selatan berdasarkan data yang ada di Kemendagri, semuanya meningkat dari tahun 2020 ke 2021 untuk yang diukur di tahun 2021, 2021. Nah, itu kecuali dari sisi infrastruktur. Ini mungkin mengalami dari sisi sumber daya manusia dan penelitian. Ini mungkin karena ada hubungannya dengan berubahnya fungsi penelitian yang sebagian beralih ke BRIN dan sebagainya. Mungkin ini yang mempengaruhi sehingga untuk variabel SDM dan penelitian ini menjadi agak-agak lebih sedikit, lebih rendah dibandingkan hasil capai tahun 2021. Dengan adanya variabel ini kita bisa mengetahui strategi apa yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki masing-masing variabel. Umpama untuk institusi, ya berarti kita akan memperkuat dengan adanya replikasi dan sebagainya untuk inovasi itu bisa menjadi melembaga di organisasi yang bersangkutan dan seterusnya. Mudah-mudahan untuk Sumatera Selatan akan terus berkembang dan pada saatnya nanti akan mempertahankan daerah
provinsi yang terinovasi sebagaimana yang sudah dicapai tahun kemarin di tahun 2021. Baik nih, kita doakan sama-sama ya sahabat inovasi, Ya, semoga di tahun 2022 ini ya Pak ya, Provinsi Sumatera Selatan tetap menjadi provinsi terinovatif IGA di 2022. Nah hmm, baik nih Pak, ini kan tadi, tentunya seperti yang Bapak jelaskan tadi suatu inovasi tersebut ada pembaruan, replikasi, dan ya, yang paling tidak lupa adalah ada dampak secara ekonominya ya ya, Pak ya. betul. Nah, di mana mungkin sahabat inovasi sudah ada yang mengetahui di Kementerian Dalam Negeri juga memiliki suatu aplikasi yaitu namanya Puja Indah, Ya, yaitu pusat jejaring inovasi daerah di mana bisa melihat ya Pak ya ya, berbagai macam inovasi ya, dari berbagai daerah. daerah ya Pak. Ya, Nanti bisa mengunjungi mungkin sekarang sampai tahap ini Pak untuk Pujanya ini sendiri sudah linknya terbuka semua ya Pak untuk udah. secara Ya, nasional ya Pak ya? ya. Masing-masing badan litbang itu Mhm, diberi kode akses, mhm, lalu dengan password, lalu bisa mengakses seluruh informasi yang aplikasi. berkaitan dengan Mhm, inovasi yang ada di daerah. Kita mencatat sudah lebih dari 26.000 mhm, jenis inovasi dan itu terbagi dalam berbagai sub kategori, mulai dari kesehatan, pendidikan, dan seterusnya. Nah, sebagian besar memang inovasi yang diberikan itu atau dilakukan yang berkaitan dengan kesehatan, berikut mhm. pendidikan, sebagai layanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat. Nah, menyusul inovasi yang berkaitan dengan ketahanan pangan, pertanian, perdagangan, perhubungan, sampai dengan penataan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang menjadi urusan pemerintah daerah. Dari semua itu, setidaknya dikategorikan atas 6 area inovasi, yaitu inovasi administrasi, lalu inovasi manajemen, lalu ada inovasi kebijakan. Dengan kebijakan pun kita bisa melakukan inovasi, lalu inovasi sosial, lalu inovasi teknologi, dan ada inovasi frugal yang menjadikan semuanya itu menjadi lebih murah dengan menerapkan inovasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Nah, jadi di Puja Indah ini sahabat inovasi semuanya tiap daerah bisa mengupdate sendiri ya Pak ya, karena sudah Ya, diberikan user tadi ya Pak? ya, Baik, nah Pak mungkin terakhir nih Pak, harapan ke depannya seperti apa nih Pak mengenai penguatan inovasi daerah nih Pak? ya. Melembagakan itu ya kita harus menguasai substansinya. Substansi dari adanya inovasi adalah penguasaan terhadap masalah berikut data yang berkaitan dengan bidang tugas kita. Begitu ada masalah, lalu kita kumpulkan datanya, dan dari data itulah kita akan menemukan jenis inovasi yang dibutuhkan oleh eh, pemerintah daerah. Dengan demikian, ya kita tidak akan salah arah. Presiden juga memperkuat dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada semua level itu diharapkan basis data dan sains. Nah, dengan demikian sekali lagi untuk membangun inovasi ke depan, ya ketersediaan data ini menjadi sangat-sangat penting dan untuk itu setiap daerah yang mempunyai badan litbang dapat memperbaiki basis data yang dimiliki masing-masing sehingga dari waktu ke waktu inovasi yang dicetuskan itu benar-benar berbasis data dan pengetahuan yang tepat, bukan sekedar hal yang diduga-duga tanpa dasar, dan ini akan berimplikasi pada sumber daya yang harus kita alokasikan, bisa jumlah uang atau jumlah personil yang kita kerahkan untuk melaksanakan itu, tetapi kalau tidak benar, ya berarti semua menjadi tidak efisien atau tidak bermanfaat. Baik, oke ini Pak pesan dan kesannya selama berada di Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan nih Pak. Kesan kami dengan adanya kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan hari ini, bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan lewat Badan Penelitian dan Pengembangan Daerahnya sudah sangat-sangat optimal, melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
hadir tadi dari perguruan tinggi, dari LPM Universitas Sriwijaya umpama yang berdiskusi dengan kami untuk bagaimana bisa terjadi simbiosa mutualisme antara perguruan tinggi dengan masyarakat dengan menggunakan matching fund dan sebagainya, sehingga inovasi itu menjadi keseharian dari Universitas Sriwijaya dengan pemerintah daerah. Demikian juga dengan pemerintah daerah yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, di antaranya dari Pali, dari Banyuasin, juga tadi dari Muratara, ya, menyampaikan beberapa hal yang menunjukkan bahwa komitmen mereka terhadap inovasi itu sudah sangat kuat, dan kami selaku BSKDN di tingkat Kementerian Dalam Negeri berupaya untuk memfasilitasi sebaik mungkin agar apa yang sudah dicapai selama ini setidaknya dipertahankan dan kita meningkatkan di waktu-waktu yang akan datang. Ada gium di bidang ekonomi tetap kita pegang. Untuk tetap berada di tempat, kita harus lari lebih cepat. Kalau kita tidak lari lebih cepat, akan ada orang lain yang larinya lebih cepat yang akan melewati kita dalam pencapaian-pencapaian termasuk dalam inovasi. Baik nih sahabat inovasi, tentunya Pak kita terima kasih sekali nih Pak sudah bisa hadir di sini di podcast One Day terima One kasih. Innovation. Ya. Tentunya sahabat inovasi menularkan semangat dalam berinovasi ya Pak ya. Ya, semoga. Ya. Baik, sahabat inovasi tentunya seperti yang dijelaskan oleh Pak Yusarto nih, bahwa suatu inovasi itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Ingat, kita memiliki jurus 4S nih Pak, Ya. untuk menciptakan suatu inovasi. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Oke. Salam inovasi. Salam inovasi.